gini. Iya. Ini kuku panjang, dia di sebelahku gini, ilatnya gini. Iya. Lidahnya panjang betul. Lidahnya panjang, terus ininya api, Mas. Iya. Emang ini rumah serem kenapa? Ini Mas, yang bapaknya meninggal disantet di rumah situ gitu. Mereka kan istirahat tuh. Cika nunjukin, ayah Cika tadi moto. Kamu tau nggak? Aku nih nyanyi gini, di sini tuh kuntilanaknya. Aku melu awaki. Berarti Aku ojo dipisahin. Yang sing dikirim untuk awak. kiriman itu makhluk kiriman sihir. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya dan juga kita cari solusinya. Nah, alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan Allah untuk berkolaborasi dengan seorang rocker senior. Ini legend ini, Mas Dodi Katamsi, vokalis Elpa Mas ya? Dulu, tapi sekarang sudah menjadi guru vokal. Ya, guru vokal dan vokalis solo lah. Masih ya, masih nyanyi, masih eksis, masih menghasilkan karya, ya, masih manggung juga, masih memproduksi, masih jadi produser musik. Sebentar lagi aku jadi artis behind the scene ya. Kira-kira nanti setelah ini kita bisa berkolaborasi dalam hal musik ya? Bisa banget. Oke, sekarang kolaborasi spiritual dulu. Nah, Mas Dodi ini punya banyak pengalaman di luar nalar yang masih belum terungkap hingga saat ini. 2 kali mengalami koma. Bahkan kalau secara logika sepertinya sudah nggak selamat, tapi alhamdulillah kok selamat gitu. Terus pengalaman apa yang ingin diceritakan ke Sobat Mata Langit? Dari mana dulu nih? Sebentar, sebelum cerita nyanyi dulu, bener nggak? Kan beliau vokalis. Ini biar Sobat Mata Langit inget nih, karena kebetulan tim kami ini fans beratnya Mas Dodi. Kan ini pada anak band semua nih. Mungkin yang lagu orang semua tahu mengenal gitu ya. Aku juga nyanyinya cuma di refnya aja. Yang nyanyi baitnya Toto. Tewel. Oh iya, oke. Ya aku nyanyi di lagu itu cuma pas Patua, sudahlah, engkau sudah terlihat lah, oh ya, gitu. Patua, oh, ya gitulah. Biar ingat nih Sobat Mata Langit, oh iya itu pasti ingat. Nah sekarang kembali ke cerita pengalaman mistis. Ya. Beliau ini nggak ada takut-takutnya. Kalau nyari rumah yang mau dikontrak pasti nyarinya rumah yang paling horor. Dari itu dulu kali ya? Iya. Dari situ dulu. Kenapa sih kok? Jadi gini, pertama saya nikah, itu kan belum punya duit banyak, baru mahasiswa umur 27. 27 maksudnya baru lulus, belum punya kerjaan banyak. Terus istriku udah hamil, ambil anakku yang ini. Nyari rumah, tadinya ngekos, nggak mungkin dong ngekos gitu punya bini. Terus akhirnya kebetulan saya waktu itu di Depok kan karena kuliah di Dharma. Nah bergaulnya sama anak-anak Depok.
kebetulan sering ke Depok 2 Timur. Nah, sama anak-anak Depok 2 Timur, aku requestnya gini, tolong cariin rumah yang paling berhantu, pasti murah. Terus dicariin di Jalan Merdeka. Nah, buat teman-teman yang di Jalan Merdeka, Depok 2, tetangga-tetanggaku dulu. Dicarikan di situ ada rumah Hook, 1 lantai di Hook, halamannya luas karena di Hook. Tahun 94, sorry, 94. Itu 900.000 setahun. Mana ada ngekos aja paling murah 100.000 ya kan? Wow. 100.000 setahun 1,2. 100.000 sebulan biasanya. Nah, 100.000 sebulan. Ini setahun 900.000 dapat rumah di Hook lagi. Cuman alang-alangnya setinggi orang. Terus rumah itu nggak ditempatin 3 tahun. Jadi untuk beresin rumah itu perlu 2 bulan, gila kan? wow. Iyalah, motong alang-alang Iya. halaman gede gitu. Dan aku dibantuin, alhamdulillah dibantuin teman-temanku kuliah Gunadarma, lo teman-temanku yang dulu di Gunadarma yang bantuin aku beresin rumah, terima kasih. Itu alang-alangnya gila. Terus kejadian pertama, beresin bukan udah beresin, lagi beresin kita iseng dong foto-foto maghrib apa malam gitu kan. Pas udah jadi itu banyak yang ikut foto. Jadi Dari hasil fotonya tuh ada penampakan? iya, jadi misalnya aku lagi foto, terus di belakang tuh ada orang lagi lari ini, gitu, semi asap tapi jelas gitu. Oh, Makin ke bawah makin nggak jelas. berbentuk awan. Dari sini ke atas jelas, makin ke bawah makin kayak asap. Terus ada lagi yang lain gitu. Terus, aku tempatin lah rumah itu ya. Terus, nah inilah gangguan pertama. Anakku lahir ya, terus baru berapa bulan lah gitu kan, masih bayi aku lupa. Nah, aku kamar mandinya kan di dalam kamar. Suatu hari pagi aku bangun, anakku masih bayi di sampingku, ibunya nggak ada. Nah, aku mau mandi, mau pipis dan mau mandi. Di kamar mandi tuh ada yang mandi, cepiar, kencang bunyinya. Dan aneh, orang mah mandi nyantai gitu ini, cepiar gitu. Dan gue nahan pipis dong lama banget, ini lama banget. Gue panggil, mah, buruan aku mau pipis. Tahu-tahu almarhumah istriku nongol dong, buka pintu kamar, jreng. Tadi? Rumah dari mana? Dari pasar. Jadi yang mandi tadi siapa? Gue buka kamar mandinya, kering dong. Satu. Gangguan berikut. 3 hari berturut-turut, lupa harinya. Setiap jam 4 itu aku disenggol-senggol sampai bangun. Jam 4 pagi? Ya disenggolnya aku nggak tahu gimana, pokoknya itu bikin aku bangun gitu kan. Pas aku bangun, di sampingku ini ada suara kakek-kakek. Wih, bangun, sholat. Nanti tahu-tahu mati nggak ada bekal. Terus aku langsung gas. Apaan nih gitu? Udah lewat. Besoknya lagi dong, jam yang sama sebelum subuh. Disenggol-senggol lagi, bangun. Sholat, nanti tahu-tahu mati nggak ada bekal. Kesel lagi kan. Nah, pas hari ketiga, gue kesel nih, apaan sih? Sama jam 4, bangun. Kata-katanya sama? Sama persis, suaranya juga sama. Cuma nggak kelihatan. Nah, yang hari ketiga, aku langsung keluar kan nyari udara segar, buka pintu ruang tamu. Seberang rumahku lampunya nyala, terang benderang. Mana ada jam 4 pagi orang rumahnya terang benderang dan banyak orang. Nggak tahu di seberang rumahku meninggal. Jadi hari ketiga setelah aku bangun sholat untuk meninggal, aku buka pintu, wah seberang rumahku meninggal. Dan ini belum selesai nih kekagetanku. Tahu-tahu setelah zuhur dikasih tahu sama tetangga, Pak siapa gitu meninggal. Belakang rumah kanan. Menjelang maghrib atau setelah maghrib dikasih tahu lagi, tetangga belakang meninggal. di hari yang sama ada 3 orang? Dalam satu hari meninggal 3 orang,
Dan lucunya itu segitiga kan, depan, belakang kanan, belakang kiri. Nah aku di tengah-tengah rumahnya, gue langsung panik dong, besok gue nih langsung sholat terus. Udah sholat terus. Nah setelah udah mau habis kontrakannya. Itu di wilayah mana ya rumahnya tadi? Yang Jalan Merdeka, Depok 2 Timur. Terus habis itu? Terus pas aku mau terusin, ibu-ibu yang punya rumah itu nggak boleh, maksudnya ini nggak bisa diterusin, mau dipakai adik saya kan ngeselin. Jadi artinya rumah itu 3 tahun kosong. Giliran tahu gue setahun di situ nggak diganggu, udah buat adiknya aja. Aku nggak boleh nerusin kan, nyari rumah 900.000 setahun itu susah loh. Iya. Iya, berarti artinya disuruh di situ sebagai pengusir hantu. Iya, pesannya kan gitu. Tetangga-tetanggaku sama teman-temanku di Depok 2, aku bilang lagi, cariin lagi dong rumah berhantu. Udah dapet lagi, ada tuh di Jalan Kerinci ini, biar jelas. Jalan Kerinci di samping towernya PAM di Depok 2. Jadi ada jalan Kerinci 5 apa Kerinci berapa, sampingnya tuh towernya PAM. Di situ dikasih tahu itu 3,5 juta setahun, 2 lantai tapi garasi rolling door plus full furnish plus perabot korden. Jadi gue tinggal masuk tempatin 3,5 juta ya murah, iyalah. 2 lantai 3,5 juta. Kebetulan uangku udah meningkat, mampus gitu. Iya, terus? Kan? Terus aku sebelum nempatin sama rumah udah kosong, beresinnya setengah mati. Terus aku tanya dong sama orang-orang situ, nggak nanya sama yang punya rumah, nggak enak. Emang ini rumah serem kenapa? Ini mas, yang bapaknya meninggal disantet di rumah situ gitu. Jadi aku ke rumah situ, istilahnya apa mas tadi? Yang tolak bala itu? Anu apa isim? Ya kayak isim-isim lah, jimat-jimat. Jimat. Jimat, isim, arwah. Macam-macam. Dari depan, pintu depan, Sampai belakang. jendela apa, semua isinya tolak bala semua. Berarti bener nih, maksudku? Jimat. Beneran disantet nih orang ini, gitu kan? Dan gue tidur di kamar sama bapak itu mati. Oh gitu. Gue emang rada selon teman-teman. Tapi jimatnya nggak dibuang, nggak dibersihin? Enggak, Didiemin aja? tak diemin aja. Oh. Takutnya gue gitu malah ngefeknya jelek kan, Oh, jadi iya. nggak ganggu ini ya, biarin aja lah kepasang. Nah terus tinggal lah gue di situ. Nah tempatnya kayak gini, ini ruang nonton TV, ini tangga, di samping kanan tangga, di atas tuh ada 2 kamar, yang satu kamar buat kalau ada tamu nginep, yang satu kamar kerjaku. Nah nggak mungkin anakku masih 7 bulan, belum bisa berdiri jalan, naik tangga aku nggak lihat, nggak mungkin. Nah sama ibunya nggak ada tuh, ibunya lagi pergi kemana gitu. Gue jagain anak gue nonton TV, kan masih ngerangkak-ngerangkak. Gue lihat masih ada, gini terus, bercanda-bercanda lagi. Yang keberapa kalinya itu, nggak tahu yang ketiga atau keempat, habis gini, nah yang keberapa kalinya gue gini, CD hilang dong. Terus? Nah logikaku, dia baru bisa merangkak kan. Jadi aku carinya di lantai 1 dong, ke dapur, ke kamar yang ini, nggak ada, udah stres aku. Waduh anakku hilang kemana nih? Tahu-tahu di atas bunyi gludak gitu, langsung lari ke atas. Itu beneran pintu kamar kerjaku tuh ketutup dan anakku ada di dalam. Gimana caranya? Nggak mungkin anak kecil buka pintu. Gimana caranya dia buka pintu, nutup lagi 1. Kedua, gimana caranya dia naik tangga? Gue nggak ngeliat orang tangganya di samping kanan. Kalau dia naik ngerangkak minimal gue ngeliat dong. Dan nggak mungkin ngerangkak secepat itu. Itu hitungannya cepet kok. Hilang tau-tau gludak. Wah aku buka, dia lagi lucu gitu, lagi main-mainan buku. Bukunya ada yang jatuh. Iya. Dah. Terus udah tuh. Terus habis itu omnya dari mamanya almarhum nginep situ. Itu yang hari keberapanya lupa. Pagi-pagi sarapan bareng, omnya namanya Om Agus. Moga-moga dia nonton. Om Agus ini bilang, Dot, rumah lu banyak setannya. Terus, Kok dia bisa ngomong gitu? emang kenapa lu? Gue bilang gitu kan. Gue lagi tidur, tempat tidur gue diangkat gitu. jadi dia lagi tidur, tempat tidur diangkat gitu. Terus turun lagi, nggak di-break, nggak gitu kan. Main gini, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, jahil banget gak sih? Iya. Dimainin lah. Dimainin. Dimainin.
Cuman dia orangnya salon juga, nggak takut. Terus aku tanya, terus lu gimana? Gue nikmatin aja katanya gitu. Dah tuh. Nah, yang aneh berikutnya adalah hari keberapanya, toto ada sekitar 5 ekor anjing malam-malam gonggong-gonggong kenceng. Aku nggak miara anjing waktu itu. Tetangga juga kayaknya cuman berapa? Toto ada anjing banyak di depan rumah. Rumah gonggong-gonggong kenceng. Tahu nggak ngomongnya yang mana? Ya kamar kerja aku itu yang jika dipindah itu. Jadi, tapi ke arah kamar yang tadi itu. Iya. Aku bilang, Dia melihat sesuatu lah di situ. berarti emang ada, cuman kamu nggak bisa lihat. Dan nggak ada merasa apa-apa waktu kerja di ruang itu? Gue cuek orangnya. Habis itu gue kerja terus di situ. Nah terus yang mungkin setannya kesel kali ya. Ngapain lagi ya biar aku terganggu gitu. Itu rumah itu. Terus dari situ ini masih terus rumah nih. Pindah lagi. Tapi cerita Terus aku beli berlanjut ke yang pernah itu merasakan hal-hal yang nggak enak di badan. Nah terus katanya ini juga Panglima menikah 4 kali. Sudah gitu membina hubungan gagal terus. Sampai sekarang saya udah menduda hampir 10 tahun. Menduda itu artinya tidak menikah, tapi pacaran putus. Sebelumnya nikah, istri pertama meninggal, nikah lagi cerai. Habis itu gue jadi mikir, ini kalau gue nikah lagi cerai lagi apa kata orang, Dodi tukang kawin kan gitu kan. Jadi gue agak hati-hati di yang terakhir. Cuma belum sampai sekarang belum ketemu. Betul-betul yang cocok gitu loh. Nah ini mau mencari tahu juga nih apa sih Ada alasannya yang begitu. salah ya. Kayak gue tuh nggak boleh punya bini gitu loh. Tapi yang masalah itu pernah mati suri itu waktu istri keberapa? Sendiri duda. Oh berarti sudah Baru selesai aja. dengan yang 4? Mati surinya? Baru 2022 2023. Kejadian sakit. Koma. Koma. 2022 koma, 2023 koma. Yang koma pertama itu berapa lama koma? Berapa jam gitu? Berapa jam? Yang koma kedua lebih lama lagi, cuman nggak nyampe 2 hari. Apa yang dilihat saat koma itu? Itu yang dirasakan apa di badannya yang awal-awalnya yang dirasakan ke badan? Jadi waktu koma pertama itu kayak Apa nyesek atau gimana? wah ya kalau sebelum blank gitu, ya nyesek gitu. terus tau hilang aja gitu. Gelap aja udah gitu ya? Iya gelap dan nggak inget apa-apa. Nggak apa-apa. Terus bangun-bangun, loh kok aku di kamar gitu. Padahal selama gua koma itu, gua keliling-keliling. Sehat-sehat aja tadinya awalnya, nggak ada masalah apapun. Dari fisik yang Enggak, dirasakan. emang udah sakit. Memang udah sakit. Nah, Udah sakit sampai cuma koma. yang aku pengen tahu pada saat koma kan biasanya orang punya pengalaman spiritual, apakah Iya. lihat surga, lihat neraka, lihat apa Nah gitu. enggak, orang-orang banyak yang lihat ini ketemu surga. Aku enggak, aku tetap di dunia. Oh gitu. Tetap di dunia, cuman jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu masih random tuh, jalan sini, tokonya. Jadi kayak aku jalan-jalan aja gitu. Ada yang Tapi aneh semua enggak? orang nggak ada yang lihat aku. Misalkan contoh nih, ketemu aku nih di dalam mimpi itu. Terus aku bilang, nah Rata, lu nggak lihat gue? Terus kamu cuek aja gitu, sampai aku gini-giniin, tanganku nembus dong, prank gitu. Jadi berarti gue hantu gitu. Iya maksudnya. Iya bener-bener. Kalau di film kan gitu kan. Gitu, film ghost persis kayak gitu. Terus tahu-tahu lagi seru-serunya ngelihat apa gitu, tahu-tahu brung balik ke kamar. Jadi kan kaget. Misalnya gue tadinya di keramaian, kan gue lihat orang-orang, tahu-tahu slip gitu, bangun-bangun das di kamar. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Anakku tuh yang tahu. Jadi kayak orang hilang ingatan, kayak orang gimana sih? Loh, kok di sini kayak orang bego gitu loh. Kok di sini? Terus yang keluar dari mulut. Ada yang, apa yang keluar dari mulutnya? Yang udah ngaco. Oh, terus ada yang berubah nggak begitu sadar dari koma? Apa tadi katanya ada? Memorinya banyak yang hilang. Nah, itu gimana tahu? Sadarnya pas udah di rumah. Oh. Pas udah di rumah. Anakku ngomong apa gini, inget ya? Aku nggak inget. Ada apa? Temanku datang ngingetin sesuatu. Masa sih ya gitu. Jadi ternyata banyak. Misalkan nih diingatkan dengan foto, ini loh fotonya kamu tuh pernah dulu Iya, bareng aku. nah gitu. itu nggak ingat sama sekali. Sama sekali. Ya, jadi kayak kalau di komputer apa sih? Hard disknya ada yang rusak gitu loh, nggak bisa kebaca. Oh, memorinya nggak kebaca. Memorinya nggak kebaca. Memorinya ada yang
Error, ada yang error. Itu yang terjadi Korup pertama. namanya. Korup. Nah terus? Kalau bener, bukan koruptor ya. Kalau aku nanti rumahku dibakar. Jangan. Terus. Jadi yang berubah memori hilang terus. Yang apa kedua lagi? lebih parah lagi. Apa? Yang kedua itu jelas berkunjung ke tempat-tempat yang pernah aku kunjungi dan ke orang-orang yang pernah aku kunjungi. Itu koma yang kedua. Jadi misalnya aku pernah ke rumah Panglima. Tahu aku di rumahmu. Iya. Terus bertamu gitu. Iya. Tapi kamu nggak lihat aku. Iya. Sampai, Panglima, apa kabar? Dia cuek aja gitu. Duh, ini gimana sih gini? Gue sampai kesel sendiri. Terus udah habis itu ntar pindah ke rumah siapa lagi? Ntar ke Kalimantan, ntar ke Sulawesi. Jauh ya? Ntar jauh-jauh. Yang kedua lebih jauh-jauh. Jauh perjalanan. Yang kedua jauh-jauh. Gue bisa pernah kemana tuh. Tapi yang dipanggil nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ngeh gitu ya. Jadi hantu kalau di film itu kan. Iya. Nah ini Udah beda alam. ini lebih halu pas sadar di rumah sakit, kamar lagi. Apa yang tadi gue lihat itu gue merasa baru lihat. Jadi gue nanya anak gue, teman-teman ayah mana tadi gitu? Padahal ada di situ. Nggak ada. Oh, memang nggak ada. Iya maksudnya kan itu hitungannya detik kan. Misalnya aku habis nongkrong gini ketemu orang banyak. Iya. Contoh gue di kamar tes, kan gue jadi nanya, loh teman-temanku tadi mana yang di sini? Oh ya, ada di situ di alam yang lain yang Di alam ketika yang lain, ternyata. ketika apa namanya? Jika udah pikir bapakku hilang ingatan gitu. Iya maksudnya gitu. Terus yang kedua itu jadi colorblind. Aku 3 tahun buta warna. Dunia aku cuma hitam putih, gila kan? Hah? Nggak bisa lihat. Itu koma yang kedua ya. Jadi gini. Kan aku mungkin keringetan, anakku bawa kaos kan. Aku karena biasa lihat kaosku berwarna, atau hitam putih, aku bilang, kaos siapa tuh? Ini kaos ayah. Nggak ada kaos kayak gitu. Nah jika pikir aku hilang ingatan kan. Terus aku nanya handphoneku mana? Terus aku diambilin handphoneku. Berarti tidak bisa membedakan warna. Iya. Terus yang diketahui aku merasa handphoneku misalnya settingannya warnanya gini. Kan jadi hitam putih. Aku marah sama anakku. Siapa yang ngerubah settingannya handphone ayah? Iya siapa yang ngerubah? Nggak ada. Handphone ayah ini bukan handphone ayah, settingannya nggak kayak gini. Aku baru ngeh kalau aku hilang warna pas pulang ke rumah. Di rumah sakit kan warna cuman apa sih putih terus apa nggak banyak. Nah pas pulang dari rumah sakit, studioku kan aku hafal gitarku ada yang merah, biru apa. Aku pulang ke rumah, masuk studioku, sering, loh gitarku hitam putih semua. Di dalam tuh warna-warni. Aku berasa, loh kok warnanya hilang semua. Terus aku baru panik tuh. Terus aku keluar, lihat rumput warnanya nggak hijau dong anjir kan. Ya maksudnya, terus lihat kembang yang warnanya merah di mataku ya hitam putih. Dunia cuma kayak nonton TV zaman dulu ingat ya. Iya hitam putih. Black and white. Kalau di kamera tuh sepia. Kamu tadinya color, terus kamu bikin efek sepia. Dia tetap ada warna beda, cuman dark apa? Iya. Nggak ada warna cerah. Oh aku tahu bahasanya. Yang hilang tuh Magiku Hibiniu. Kalau sekarang udah balik. Oh sekarang udah alhamdulillah. Balik. Oh Baru. iya. Baru aja. Oh iya. Baru tahun ini. Baru aja. Baru tahun ini. Magiku Hibiniu hilang. Awal sadarnya, kok aku bisa lihat warna lagi pas Di kapan? Terus itu belum parah. Tahun lalu bulan November mendadak pandanganku double. Terus aku gini, kok 2 gitu. Ternyata mengalami lazy eye. Jadi yang ini tetap benar, yang ini fokusnya bergeser. Jadi harusnya kan mata gini, nengok kiri kan, gitu kan. Ini diem. Terus kalau ini ke sini, ini ke sini, ini ke kanan. Ya pokoknya jadi 2. Sampai aku beli penutup bajak laut itu. Jadi sebelah aku tutup. Itu dari bulan November sampai bulan apa aku lupa, Januari, Februari apa. Terus kuasa Allah, kuasa Gusti Allah gitu. Tahu aku ke Jawa nyanyi kan dengan keadaan kayak gitu, dengan keadaan black and white dan mata lazy eye. Kalau aku buka double, jadi aku tutup 1. Nah waktu manggung itu kan banyak
lighting Lampu. gitu kan. Nggak tahu karena itu, nggak tahu karena apa, nggak tahu karena aku happy. Pulang kan naik mobil di jalan tol Cikampek, kan aku gini, terus capek kan pakai tutup, terus aku buka, terus aku gini, lu kok nggak double? Terus jangan-jangan udah sebelum aku ngambil handphone, ngaca di handphone gitu, terus aku gini, lu udah gini matanya, Udah sinkron. Udah kompak. udah, terus sampai Jakarta, sampai Depok kan, aku bilang sama anak aku, mata ayah udah nggak ada isi air, udah nggak sana. Iya udah bener, udah kan. 2 atau 3 hari kemudian terjadi kejadian ajaib. Bayang nggak 3 tahun dunia lu cuma hitam putih, nggak ada warna terang, nggak ada warna cerah. Jadi dunia lu tuh gelap. Emang ya gelap ya, Iya. cuma hitam dan putih. Nah, terus pas sadar itu Nah, gimana? tiap hari aku bangun pagi, subuh pasti bangun. Nah jam 5 atau jam 6, aku biasanya buka pintu depan kan. Itu hari kedua atau hari ketiga setelah matanya balik, aku buka pintu, silaunya minta ampun. Kayak lampu yang disorotin ke muka gitu. Cuma aku kayak gini, apaan sih? Terus aku kayak lihat, ini silau banget sih. Terus aku lihat mataharinya biasa aja. Terus aku masuk lagi, belum ngeh. Besoknya gitu lagi aku buka, wah gitu. Ternyata tuh nggak, Apa? warna-warnanya kelihatan lagi. Jadi kalau kita nggak pernah lihat warna selama 3 tahun, cuma hitam putih, tahu-tahu di depanmu ada warna cerah, merah, kuning, itu tuh silau. Gitu Nah ya. itu efeknya. Jadi kesilauan di mataku tuh karena tahu-tahu warna kelihatan semua. Iya, Jadi iya. memang ini kalau saya lihat nih secara sisi mata batin penyakit Mas Dodi ini ada 2 unsur gitu. Jadi Medis. dari unsur medis ada, dari unsur Non-medis. tembakan orang juga ada. Arti tembakan itu ya sihir ya, sihir yang dipaketkan. Itu aku alami di Bekasi, makanya rumahnya aku jual. Nanti aku ceritain. Ini saya dari tadi ini Keringetan, gerah. Iya, aku juga panas ya. Ini kan suasana udah nggak ada matahari ya Iya. sebenarnya. Ini udah dari 1,5 jam dari tadi, mulai dari sampai beruap terus nih. Betul, Kalau aku nggak juga. salah ya, kalau aku nggak salah analisa, kalau kita cerita gitu tuh mereka denger dan mereka kesel. Iya, itu benar. Ini sosoknya nih lebih cenderung ke Banaspati. Jadi Banaspati itu kalau dalam mitos Jawa itu sosok makhluk yang berambut api. Jadi Kepala. istilahnya kayak kepala bola, Nah, bola kepala. oke, api. sebelum close, Iya. itu terjadi. Nah, itu. Waktu Gimana? aku ngamen di kafe di Menteng, anakku berarti masih SD mungkin ya. Terus di foto sayangnya, barbuknya, harddisknya rusak. Jadi hasilnya anakku moto, anakku Cika itu masih berapa tahun mungkin masih SD. Dia iseng moto-moto pakai digital kamera. Hasilnya adalah pas break kan istirahat tuh. Cika nunjukin, ayah Cika tadi moto. Kamu tau nggak? Aku nih nyanyi gini, di sini tuh kuntilanak ini. Jadi itu bukan burem gitu. Masih ada nggak fotonya? Udah Dia dihapus? kan di harddisk itu rusak semua. iya, iya. Sayangnya barbuknya hilang. Cuman demi Allah aku nggak bohong. Jadi itu 2. Yang satu itu beneran kuntilanak gini putih. Iya, iya. Itu beneran gini. Sorry ya. Gini. Ngajarin nggak ikut foto. Jadi aku gini, dia di sebelahku gini, nyek dengan muka seremnya gitu. Itu satu. Yang kedua, ngerangkul aku. Makhluk yang sama itu. Jadi gini, apa? Gitu. Ikut foto? Iya. Aduh. Nah, yang ketiga yang Banaspati. Gimana? Pas break, aku senderan di tiang. Di situ ada tiang lah ya. Ada tiang. Di foto sama Cika. Nah, kalau itu tahunya pas mau pulang udah selesai band main beres-beres. Ini ayah Cika foto lagi. Kamu tahu nggak? Itu kayak leak. Jadi Kepalanya? kepalanya segini mas. Itu di sampingku gini, ngerangkul aku tangannya kuku-kuku panjang. Jadi gini. Iya. Ini kuku panjang, dia di sebelahku gini, ilatnya gini. Iya. Lidahnya panjang betul. Lidahnya panjang, terus ininya api mas. Iya. Iya, Itu dia. tangkap kamera juga? Iya, matanya bulat api. Iya. Matanya Iya, bola iya, api. iya. Ininya kupingnya gitu.
ininya rambutnya api, Berapi. terus ininya gini, ada taringnya, tangannya itu nyebelin, tangannya tuh kayak leak itu, yang Kukunya panjang. panjang-panjang berkuku itu. Iya, iya. Nah sayangnya harddisk yang ada itunya ikut rusak waktu itu, dan udah nggak bisa diselamatin sayangnya. Oke. Ya udah Itu kalau Banasmati itu kayak gitu ya? Iya, iya. Betul Iya, itu. wujudnya begitu. Oh, berarti itu kepala Bang. berambut api. Aku pikir leak, tau nggak? Enggak. Karena Dia memang bertaring. aku taunya kan leak, Iya. gini ada taringnya, jadi aku pikir leak pas Mas Iya, bilang Banasmati. Banasmati itu berarti Banasmati, oh berarti emang itu. Iya. Benar itu terjadi. Iya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Iya, setelah sholat azan maghrib. Kita sholat dulu. Ini masih bersambung cerita karena ada sosok-sosok lain yang saya lihat juga gitu, yang belum saya sebutkan karena kita ingin melaksanakan sholat dan sudah waktunya azan maghrib. ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Panglima bisa dilanjutkan pantauannya gimana? Ya, memang tadi setelah Banasmati yang terlihat saya memang ada sosok seperti pocong yang terbalut yang menempel di badan Mas Dodi, dan saya melihat ada kayak manusia kurcaci juga gitu, yaitu sama-sama bangsa siluman lah ya kita bilang, bangsa jin. Nah itu sosok-sosok itu yang terlihat saya gitu, dan ada juga yang baik sih juga ya yang memang mau mengikuti, tapi ini udah bercampur saya lihat ya. Itu sosok nenek-nenek, sosok nenek-nenek kayak mbok-mbok. Itu ada yang pernah bilang gitu juga. Mbok-mbok pakaian Jawa itu terlihat saya itu. Mungkin leluhurnya. Itu kayak bawa timba isi air gitu saya lihat. Ember kecil. Iya, timba bukan ember. Timba sing go Iya, sembur. timba. Dia kayak bawa timba isi air gitu. Si mbok-mbok itu. Dengan ada simbah-mbah juga satu lagi, itu terlihat juga yang mengikuti gitu. Nah, jadi ada sosok-sosok itu. Tapi yang nggak bagus itu tuh langsung ngomong. Yang jahat itu tuh yang Banasmati, kurcaci dengan yang pocong itu. Iya. Itu yang membuat apa ya? Ya mungkin dari mengarah ke hubungan seperti hubungan asmara lah kita bilang yang selalu kandas. Itu berefek dari hawa-hawa mereka juga sebenarnya. Iya. Itu perlu aku ceritain sebabnya. Iya, boleh. Boleh, gimana? Jadi beberapa tahun yang lalu aku sempat punya anak buah bodyguard. Itu mantan tukang santet, tukang telur, tukang pelet. Pokoknya orang ke dia itu karena mau melet siapa, masak susu, nyantet itu dia. Dia dukun ilmu hitam. Jadi anak buah gue. Jadi bodyguard gue. Terus? Nah, dia nawarin, maksudnya mau kebal nggak? Gitu. Oh gitu. Kan gue bukannya gue pengen gitu, nggak, aku cuma pengen tahu aja, orangnya penasaran. Oh, oke. Terus suatu hari dikasih lah ritualnya itu. Ritualnya tuh makan telur ayam kampung sama kulit-kulitnya, terus dibikin rujak gitu, semacam rujak gitu, nggak tahu apa bikinannya dia. Suruh minum itu, terus terakhir suruh makan pisang ada pelornya. Hah? Ya. Maksudnya? Makan Pisang? pelor pakai pisang supaya bisa ketelen. Gue makan lah, abis dimakan gue dibacok-bacok dong, jebret nggak apa-apa. Dites itu ceritanya? Yoi. Oh, terus? Terus suatu hari juga lupa kapan pernah ke daerah Jawa Barat, nggak usah disebutin di mana. Terus katanya banyak yang nyerang aku, mau nggak dikasih perlindungan? Ya mau lah. Nah, itu lebih kacau lagi tuh. Dia ngeluarin senjata pusaka semua dari keris, badik, macam-macam, kolok apa. Badan gue di belakang tuh dirajah ayat Al-Quran, pakai senjata itu. Tapi nggak pakai painkiller kan ngeselin. Sakit banget. Ya, ada zikirannya. Jadi selama gue di itu gue suruh nahan sakit, terus zikiran gitu, ya loro. Dan yang lihat di belakang, ya memang kebuka berdarah. Tapi habis itu diginiin, seret ketutup, dirajah lagi apa, seret ketutup, seperti ini. Tapi bukan di kotanya, di kampungnya, di mana gitu, lupa. Habis itu jadi makin kuat?
makin Ya kebal. iya, makin gila gitu. Terus suatu Anjingnya hari, bunyi-bunyi Iya, artinya terus. dari dulu memang udah penasaran ya dengan hal-hal spiritual. terus suatu hari ketemu kiai dimarahin. Apa kata kiainya? Kamu ngapain gitu-gitu di badan gitu? Lah dia kan ketahuan. kalau orang yang ngerti kan tahu. Kamu tuh ngapain sih gitu-gitu kan? Terus dia buang semuanya. Menurut dia udah dibuang. Menurut beliau sudah Dia dibersihkan. buang. Ya, dia Tapi kalau menurut Panglima, apakah sudah Kalau bersih saya atau masih melihat tadi, masih ada? kan makanya sebenarnya tadi ada banaspati, pocong dengan makhluk kurcaci. Ya waktu itu janjinya pokoknya gue nggak mau. Maksudnya gue nggak mau. Sebetulnya gue nggak mau. Waktu itu iseng doang. Kalau bisa buangin tolong gitu. Menurut dia udah dibuang. Tapi kan gue nggak ngerti. Iya. Nah, ini kan menurut Panglima masih ada. Nah, kalau memang berkenan nanti kita bisa bantu dibersihkan. Kalau mau kan Ya ini mau lah. harus ada kesepakatan. Allah Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, so. Allah. Oh, so. Geser. Tenang. Tenangkan diri. Tenang. Ini makhluknya brutal Tenang. nih mendadak. Kenapa ini kok marah-marah? Kamu kayak ada hawa dendam. Jadi kayak ada hawa amarah yang sangat kita bilang nih mengecewakan lah gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak terima banget gitu. Kamu marah sama kami. Bukan sama kita dia marah. Oh. Oke. Tuh, kelihatan kan? Itu anjingnya bunyi-bunyi terus. Itu anjing Mukanya- tetangga. Tangga. Mukanya merah tuh tengok. Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Ada masalah apa? Ada kemarahan apa? Ojo dilepaske. Saya tanya mas, apa yang nggak boleh dilepas apa? Ya nggak boleh dilepas apanya? Aku minum awakin. Oh kamu ada di awakku? Iya. Mana nih awakku teh? Dari kapan? Dari cilik. Oh, dari cilik. Tanya, dia apakah memang mengikut dari Berarti kecil? sebelum aku belajar emang udah Ada ada. bawaan warisan dari leluhur? Itu memang udah ada dari kecil ya? Asalmu dari mana? Karena tidak semua bodoh karo sing lain. Maksudnya Apa tuh? Mas Dodi beda dari yang lain. Maksudnya yang lain tuh siapa? Aku berbeda. Oh, Tak semua elek. makhluk ini merasa dia tidak sama dengan makhluk lain yang ikut Mas Dodi. Oh. Nggak semuanya jelek kata dia. Berarti Iya. kamu makhluk yang baik ya? Oh. Tanya aja mas. Tanya aja apa yang mau Berarti tanya. Aku ojo dipisahin. oh dia nggak mau dipisahin dari badan Mas Berarti Dodi. berarti baik sama aku berarti ya? Iya. Ini dari Kalau Mbah. kamu nggak mau dipisahkan, emang dampak positif apa yang dirasakan Iya. Mas Dodi di badannya? Buat kebaikan apa kalau buat aku? Karena aku niru awakmu dari cilik. Dari cilik. Yang nyuruh siapa? Turunan dari simbah apa gimana? Iya. Dapat dari simbahku atau dikirim orang atau gimana? Dari Mbah mungkin ya. Coba kalau emang dari Mbah. Aku dari tanah Jawa. Dari tanah Jawa. Emang lahirnya dari di mana? Jogja. Ya lahirnya di Surabaya. Surabaya. Dia Oke. tulis apa tuh? Ada urusan dengan Banyumas nggak? Ini dia nulis sesuatu nih Mas. Y, ada huruf Y. I dan Y tadi. Jogja. Emang pernah di Jogja? Pernah. Kelakuane podo. Kelakuannya podo. Kelakuannya sampean kode sampai aku. Yang kelakuannya sama siapa? Karo aku Emang gimana kelakuannya? Apa yang dia? gimana? nangi dolanan. Senengnya dolanan. Ya, podo. Suka mainan, maksudnya mainan Dolanan itu dolanan apa? mainan apa maksudnya nih?
ikut awakmu wis suwe. Iya, dari kecil. Dari diri sing susah angel diatur-atur. Emang iya kecilnya nggak diatur? Iya. Senang dolanan apa sih? Iya, coba. Dolanannya dolanan apa? Panggil Mbah aja ya. Dolan apa Mbah maksudnya? Harus sing bisa menuruni bapak. Bapakmu seorang, bapak kan seorang apa? Iya kan turunan keraton Banyumas. Oh, Nggih. maksudnya Bener ya? nurun bapaknya tuh nurun dalam hal apa? Jalanan harus menuruni bapak. Lah iya, nuruninya dalam hal apa? Tapi ini berbeda. Bapakmu dulu pada tahun zaman biyen bisa mendapatkan sesuatu, bukan hanya sebuah Jabatan, tapi pangkat, sebuah apa ya? D. gelar itu. Gelar. Apa mungkin yang dimaksud dari kerajaan itu? Iya, Oh, mungkin. Gelar keraton. Emang ada gelar Ini ya? pengumuman ya, Ya Nis? kudune kan Raden, tapi nggak dipakai sama Pak. Oh, gelar radennya nggak dipakai. Ini pengumuman Sobat Mata Langit, beliau ini keluarga seniman. Jadi bapaknya itu seorang aktor hebat dulu, namanya Bapak Amaroso Katamsi ya. Kalau nonton, Maka itu di zaman itu tak semua manusia dapat melakukan pendidikan setinggi itu. Apa sing didapat bapakmu? beliau tuh dulu lulusan itu ya, apa? Ya macam-macam. TNI. Ya, dokter. Dokter. Ya S2, ya manajemen, ya gelarnya akeh. Oh gitu ya, hebat ya. Banyak gelarnya akeh. Zaman itu kebanyakan wong-wong hanya lulusan SD, SMP. Iya, pada zaman itu hebat berarti papa tuh. Ya berarti zaman mbahku. Tapi bapakmu bisa mendapatkan itu. Iya. Tidak akan dapat jika bukan keturunan. Oh iya. Kalau bukan keturunan R, oh bener, Raden Iya, nih. Raden. Kalau bukan darah biru nggak bisa. Dan melakukan pendidikan di gedung sing larang. Iya bener lah. Ya banyak kan dia pendidikannya kan. Dia gelarnya ekonomi iya, dokter iya. Kampusnya beda-beda. Beda-beda. Tapi bener nggak beliau juga seorang angkatan laut? Iya. Wah hebat ya. Ya makanya multitaskingnya tuh gila. Kuliah Nggak iya. ada orang yang bisa segila itu. Kepala beda karo bapak. Bapak mampu menampung, Nah, memikirkan dengan bercabang-cabang. Iya betul. iya. Tapi anaknya orang Pancen. Jadi kalau Mas, orang mampu. Iya. tapi kan beliau seniman hebat juga Mbah. Tapi cuma di seniman. Berbawan dokter, angkatan laut, aktor, Semua ya, multi talent lah ya. dan semua jalan. Multitasking Iya, ya. semua Ada orang yang berapa tapi yang jalan di mana? Ini semua yang ditekuni bapakku jalan semua. Itu nggak gampang kan gitu. Iya iya iya. Belajar mengajar 2 hal. Harus sih nuruni bapak tapi orang sak orang mampu. Betul. Memang betul. Terus gimana Mbak? Kan memang kemampuan masing-masing. Iya, iya, iya. Walaupun apa darah dagingnya. Iya. Karena angel Angel? Maksudnya angel gimana? Nggak mampu otaknya, beda. bocah orang pernah belajar di saat waktu pelatihan pun orang gelem malah dolan
pelatihan. Waktunya pelatihan malah main. Pelatihan apa? Iya maksudnya harusnya ngapain gue bandel gitu loh. Ujian, misalnya coba belajar, Tapi malah nggak sekolahnya belajar. sampai lulus apa terakhir? Enggak dong. Kayak SMA doang Oh. yang ada gelarnya. Terus Makanya tadi dibilang berhenti di tengah jalan. enggak loh. Bahkan ibumu pun Ibunya seorang penyanyi hebat dulu. rangkaian melati. Rangkaian melati. Hah? Rangkaian melati. Iya lagu rangkaian melati. Oh, itu mama yang nyanyi? Itu mamaku. Heeh. Ibuku pernah nyanyi itu. Oh, oke. Tapi beliau alirannya apa? Seriosa. Sirosa. Namanya siapa? Ibu Pranawengrum. Pranawengrum Katamsi. Angel jika disuruh berlatih Nyanyi. malah doran Tapi kan ilmunya nurun ke aku sekarang. Kim. Walaupun jarang latihan. Jika bukan karena ibumu, Tuh. kau bukan siapa-siapa. Kok Iya. begitu? Ya iya. Ibunya tegas gitu apa? Bukan. Ilmunya ilmu ibu semua kan aku jadi guru Oh vokal. iya benar. Nah ilmu aku menjadi guru vokal itu ilmunya ibuku gitu loh. Suaranya bagus. Jadi aku mendapat ilmu dari ibuku. Bukan dari bapak. Bukan Kalau dari titisan bapak. bapak kan jadi Iya, iya, iya. Kalau aku lulusan jadi bapak kan sarjana. aku jadi tentara, jadi dokter. Nah, aku kan nggak ke situ, aku lebih ke ibu. Iya, iya, iya. Ya. Iya gitu kan. Terus Mbah, Iya, Mbak. apa benar Mbah banyak yang gangguin Mbah? Itu makhluk yang ganggu itu dari mana Mbah? Dunia yang penuh dengan kesirikan. Dunianya penuh dengan kesirikan, jadi banyak orang yang Oh sirik. iya, nah itu bener. Wong-wong tidak suka. Yang membuat nggak sukanya kenapa? Iri. Bahkan seprofesimu pun Satu profesi ono sing ora suka. Iya bener. sesama penyanyi, Yang kau ajarkan tuh kepada murid-murid. sesama guru vokal. Maksudnya siapa? Takon karo wongnya. Apa iya Mas? Apa? Sesama guru vokal, nggak suka dengan Sesama penyanyi. cara mendidik muridnya. Enggak sesama profesi, berarti kan penyanyi. Oh, penyanyi. Lebih ke penyanyi sih. Oke. Terus gimana Mbah? Jadi selama karir banyak yang sirik sama aku gitu ya. Mbak. Mendem wae. Mendem wae. Mendem kan mabok. Emang iya suka Terus sudah mabok? apa? Mabok. Oh. Pandem tuh mampu. Mabok aja katanya. Tapi kan sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak Mbah. Aku melu awakmu pegel. Aku ikut kamu kesel, capek. Oh kesel. Capek. Kenapa capeknya Mbah? Kenapa nggak dibisikin gitu suruh berhenti gitu? Tapi semua ini karena Gusti Allah Iya. Gusti Allah. sing mengizinkan untuk mengikuti awak. Jika tak diridhoi wis tumpang awakmu. Jika tidak diridhoi sudah tumbang. Oh. Misalkan nggak ada Mbah yang ikut Iya. menjaga. Kebocoran itu lebih melebar. Kebocoran. Kebocoran jantung itu Oh, yang membuat koma itu ya masalah jantung. Kan bocor klepnya. Iya, iya, iya. wis diperingati. Ora sadar. Oh gitu toh. Makanya bikin Diperingatinya yang waktu mana Mbah? Ya bikin koma 2 kali itu kan peringatan. Akeh katanya. Bukan hanya itu ya. Wis diperingati sampai di depan matain. Oh, yang masalah bangun jam 4 pagi ada yang bisikin itu siapa sih Mbah? Itu. Itu Katanya. kakek-kakek tuh saya lihat. Lah iya, itu. Simbah-simbah ngekon aku sholat itu apa Mbak? Sopong kalau bukan sing ngikuti awak. Ya berarti beliau. Iya iya. Oh, iya. Mbah, namanya siapa Mbah? Sekarang baru bisa komunikasi ya.
dua arah. Kalau tadinya kan Mbah yang bisik-bisik, Mas Dodi nggak bisa lihat. Terahnya. Dia selalu menerima tantangan. Walaupun dia tidak bisa, tapi siap menerima Oh, contohnya. tantangan. Aku loh. Heeh. Ibannya ngono. Contohnya yang dia tidak bisa tapi diterima apa, Mbah? Dan kau mudah menyerap yang ingin kau pelajari. Udah menyerap. Kau mudah menyerap itu. Termasuk mempelajari ilmu Segala apapun. ilmu spiritual yang disuruh minum telur itu ya. Bukan hanya itu. Bukan hanya saja. itu. Segala apapun. Jika dia ingin pelajari, ia cepat menyerapnya. Iya, aku gitu. Bahkan melebihi manusia lainnya. Oh, sebenarnya kalau kuliah cerdas pasti, Mas. Iya, orang nggak kuliah aja cerdas. Lah iya. Kalau kuliah bisa cum laude. Kalau di dunia vokal tuh Iya. hitungannya aku udah profesor karena aku menciptakan ilmu. Iya. Kuliah keluarnya bingung karo keadaan. Kuliah wis duwe bojo, akhirnya keluar kuliah. Emang pernah kuliah Iya. pas udah nikah? Terus Ya mutu. sempat berapa tahun? 2 kali, 2 kampus. Bingung, isi kepala bingung. Bingung gimana? Apa jurusan apa waktu itu? Visip pertama, kedua manajemen informatika. Sebuah pelajaran, Tapi tapi bingung bingung apanya? duitnya. Masa sih? Apa iya? Ya kan aku udah nggak mau itu. Oh, karena untuk membiayai rumah tangga mungkin biayanya harus ada prioritas, Mbah, gitu ya. Tapi sekarang ini disyukuri, Disyukuri ya. mati. Walaupun ono ae sing ora suka karo awakmu. Masuk sampai sekarang, Mbah. Iya toh. Gak sukanya karena apa, Mbah? Siapa kira-kira yang nggak suka? Iri ya. Siapa yang Laki kira-kira perempuan, tidak Mbak? suka? Enggak, iri ya Mbak. Boleh tulis inisial namanya. Mau aku nyebut Oh, tapi apakah wis ora usah. yang ngirim Banaspati siapa, Mbah? Tapi Mas Dodinya merasakan gambaran orang yang tidak menyenangi. Yung aku sing ora ketok bisa memberikan sentuhan lewat batin nih. Iya. Kau pun tahu ono sing ora suka karo awakmu. Iya toh. Merasakan kalau ada yang nggak suka. Yo Tahu. iyo. Tapi orang-orangnya tahu. Ya kira-kira tapi aku bodo amat gitu. Oh. Yung bodoh karo aku bisa ora usah golek tahu sopong. Iya rasa dipikir Mbak. Tapi kalau ada yang Sing main, penting uripmu sehat, nah itu dia. bahagia. Yang penting sehat bahagia. Nah iya betul setuju. Tapi kalau ada kiriman sihir kan tetap harus dibersihkan, Mbah. Itu memang harus, tapi terkadang yo tidak perlu mencari-cari sopong. Iya. Sing ngejai awak. Tapi aku yang penasaran yang ikut foto itu siapa, Mbah? Yang berapi. Yung sing dikirim Nah, untuk awak. kiriman itu makhluk kiriman sihir. Yang membawa hawa panas ya, Mbah? Makanya setiap melangkah kemanapun selalu saja ono sing melu, ono sing Menghalangi. penghalang. Apakah termasuk masalah jodoh, Mbah? Iya. Iya. Jadi makhluk-makhluk itu yang Iya. berpengaruh kepada urusan pasangan ya. Sama karir juga. Iya, karir pasangan ya. Itu dari kapan, Mbak itu? Ada
makhluk lain yang ingin masuk ke tubuh Agil. Mbah kok sedih? Sehat ya Mas. Sehat-sehat ya Mas katanya. Ini siapa? Jaga dengan baik. Siapa? Itu Namanya? Ria. Ria Fitriani. Tuh kan bener Iya. Kenapa? Ini jin korinya. Mbak Ria. Allah Akbar. Sehat-sehat ya Mas katanya. Panggil dia Mas ya? Mamanya Cika. Namanya Cika. Kalau pesen nggak? Tadi. Ada pesen nggak? Itu ganti lagi nih. Tolong Oh, udah ganti lagi. Mbah lagi. biar punya bekal nanti. Oh, sama pesannya Mbah. Iya bener. Mbah, maaf Mbah, namanya siapa Mbah? Ini yang tadi. Iya, namanya siapa tadi belum kasih tahu. O K R O Cokro R B Mbah Cokro Kucing itu. P Mbah Cokro. Ini dari jalur ayahnya atau ibunya Mas Dodi? Walaupun bolong-bolong dipaksakan sholatin. Walaupun bolong-bolong harus dipaksakan sholat, iya. katanya Mbah Cokro. Iya, Mbak. Uripmu wis semakin usang. Iya Mbah. Kan jadi paksakan yuk angin. Aku pun wis bekal menyampaikannya. Apakah itu karena pengaruh makhluk itu Mbah? Gue sebagai Apa pengaruh makhluk sihir itu jadi menghalangi beliau mau ibadah gitu Mbah? Dia Oh iya. ojo disalahkan. Oh, Diapain? Jangan menyalahkan makhluk itu. Masalah malas sholat ini loh. Jadi dari diri Mas Dodi sendiri harus memaksakan diri ibadah. Oke. Itu ya Mbah? Aku tak pamit. Mbah Cokro mau pamit. Oh, Mau nanya nggih, apa nggih. lagi? Ning Lebak Bulus. Lebak Bulus. Tempat siapa Lebak Bulus? Mantap. Tempat siapa Mbah Lebak Bulus? Peristirahatan terakhir. Makam. Yang dimakamkan Lebak Bulus siapa? Anak usir. Siapa itu? Namanya Cika. Oke. Itu yang mana? Ada banyak. Loh, kok gitu ketawanya? Sebentar, jangan-jangan ikut foto yang kuntilanak itu, pelukan. Bisa jadi. Kamu ikut foto ya? Kue bekku, dia merasa Iya. Pernah ada yang ngomong kayak gitu soalnya. Kowe iki uripe, kamu hidup di berbagai keadaan, tapi kamu selamat. Iya. Ada orang yang gini. Tiap aku susah dia hadir. Tiap dia susah aku hadir. Tapi nggak pernah jadian terus. Tapi cinta. Padahal sebetulnya Dan harus ada pengungkapan. Oh. udah